nih, kalau gitu. Pak Islamdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para narasumber yang ada di studio dan tentu saja Bung Nas sebagai hostnya di malam hari ini. Saya memberikan beberapa kesimpulan yang perlu dijawab bersama. Pertama, apa yang disampaikan oleh Husni tadi betul. Satu-satunya bupati yang sedang memerintah sekarang terpidana adalah beliau. Itu tidak bisa kita bantah. Mungkin yang di studio itu juga mengakui itu. Dia ada hal yang kita sepakati dulu. Nah, yang kedua, saya mau menghimbau kalau perdebatan hukum tidak diikuti dengan moralitas hukum, dia akan amburadul. Saya misalnya didatangi oleh partai pengusung, Bapak mau jadi bupati bisa tanda? Saya akan jawab, maaf Bung, di kantong saya ini ada 2 putusan PN dan PT. Nanti kena ketimpa durian saya nanti. Saya harus jujur menyampaikan bahwa posisi saya seperti itu. Supaya ada pendidikan hukum yang transparansi bagi masyarakat seluruh Indonesia. Kalau enggak, negara hukum ini akan diisi oleh air-air kotor. Saya ulangi lagi, kalau saya asli orang pesisir nih. Kalau ini sebagian kan itu murid saya ada itu, karena itu. Kalau dia pergi ke kampung saya, orang kenal saya semua. Tapi saya tidak punya kepentingan, baik kepada Yul Anwar maupun kepada Hendra Joni. Moralitas hukum kita ini di mana dia? Pak Ilhamdi mau tidak jadi bupati? Sorry, saya mau menjelaskan transparansi bahwa pribadi saya ini sedang mengajukan kasasi dan di kantong saya ada 2 putusan. Itu dari segi moral. Yang ketiga lagi, ini dari segi pendidikan hukum. Akibat banyaknya kepentingan-kepentingan yang bersuara, masyarakat ini bisa jadi gila. Mana yang harus diikuti? Inilah penting moralitas hukum itu. Apalagi kalau disandarkan kepada agama. Seandainya Fatimah yang mencuri, akan aku potong tangannya. Orang-orang yang berteriak, menyokong kemungkaran, nanti di akhirat akan diadili nanti. Apalagi kita ini orang Islam semua ini. Tidak takut nanti dihisab. Kalau tidak percaya dengan putusan pengadilan, ganti hakim-hakimnya dengan sama famili kita. Mulai dari perbatasan Tapan itu sampai ke Siguntur Muda. Yang keempat, ini juga pelajaran bagi para penegak hukum. Instansi kejaksaan berani tidak ada eksekusi. Jangan nanti makin tajam orang menyatakan hukum itu hanya berani ke bawah, tidak berani ke atas. Masyarakat akan menilai Anda semuanya. Politisi ke, pengacara ke, siapa saja yang memberikan komentar. Saya sudah berikan peringatan kepada gubernur bahwa gubernur jangan terburu-buru melantik. Kenapa? Karena terpidana. Mau enggak orang pesisir selatan dipimpin oleh terpidana? Dan terakhir sekali, akan ada krisis kepercayaan kepada penegak hukum. Termasuk juga para politisi. Jadi saya tidak mengkaji masalah vonis, masalah ini tidak. 4 hal ini yang perlu kita perhatikan. Tapi yang paling utama itu adalah di mana moralitas kita kalau dikaitkan dengan konsep negara hukum. Bung Vino benar, ada kepastian, ada ini, ada itu. Tapi orang sebelah pun diberi kesempatan ngomong itu. Jangan kepastian itu versi kita saja. Orang lain juga berhak ngomong kepastian, keadilan, dan segala macamnya. Nah, sisi keadilan itulah inti daripada hukum. Dan ingat ya, siapa yang ngomong, termasuk saya ini, nanti akan dihisab di akhirat. Mau menegakkan benang basah, silakan nanti. Saya kira demikian. Silakan yang lain. Kalau pandangan dari Pak Ilhamdi, ini sudah dilantik dan jadi bupati, salinan belum dapat.
Bagaimana seharusnya terhadap kisru ini? Sekarang pandangan kami, terutama saya, bahwa kasus yang melibatkan Bupati Pesisir Selatan ini termasuk unik mungkin di dunia. Nanti Anda juga akan melihat bagaimana MK memutus perkara yang baru ini. Mari kita tunggu bersama-sama. Onggoknya beda ini. Jangan kita samakan Kuni, Sepade, Sarai. Kalau soal pemilihan bupati terbesar suaranya itu sudah oke, kita akui itu. Saya pun mengacungkan jempol. Salut saya sama bupati terpilih. Tapi soal vonis pidana kalau tidak jalan, kejaksaan bertanggung jawab. Hukum itu harus keras dan tegas. Tidak ada selective law enforcement. Tibo di Mato, di Pician, tibo di Paru, di Kampit, tidak ada itu. Saya himbau seluruhnya, sebagian besar murid-murid saya itu pemerhati hukum advokat hakim, jaksa coba lurus tegak terhadap apa yang dikatakan oleh hukum itu. Sekian Bung Nas. Baik, Pak Ilhamdi, kalau nanti sudah diskusi menjalani hukuman, ini bagaimana status bupati dari Pak Rusmayul Anwar ini? Kalau dari kajian Pak Ilhamdi? Saya tidak mau masuk persoalan itu, makanya saya bilang yang paling menonjol itu adalah moralitas hukum. Dan bahkan saya kasih diri saya ini sebagai sampel. Saya ini memenuhi syarat juga sih kepala daerah ini, bodoh-bodoh ini. Saya putra daerah asli. Saya menyatakan secara moralitas hukum saya, jangan saya dicalonkan. Sudah ada dua vonis dalam kantong saya, bakal meletus vonis yang ketiga. Saya harus jujur menyampaikan kepada masyarakat dan partai pengusung. Ini akibat daripada itu sekarang. Rakyat terpecah, roda pemerintahan macet, terjadi curiga mencurigai. Bahkan di atas sebuah rumah pun mencurigai. Dia karena pro pasangan ini, pro pasangan. Saya tidak punya kepentingan. Hendra Joni tidak kenal sama saya. Yul Anwar pernah sekali bertemu dengan saya. Saya sudah nasihati dia. Saya kira cukup. Baik, satu lagi nih, Pak Ilhamdi. Kalau tadi disebutkan gubernur jangan terburu-buru. Sementara saya yang mengimbau. Iya. Lalu pernyataan saya resmi. Ternyata Mendagri yang sudah disampaikan oleh tim gubernur, ternyata Mendagri tetap juga dilantik dengan mengeluarkan SK. Kalau saya gubernur tidak akan saya lantik. Walaupun Mendagri sudah mengeluarkan SK untuk hak pelantikan itu ada sama gubernur. Karena ada terpidana. Saya sudah mengetahui. Di dalam sumpah saya dilantik jadi gubernur adalah menjalankan peraturan seluruh-seluruhnya. Begitu juga bupati. Jadi kewenangannya pada gubernur, bukan Mendagri sebenarnya ini? Kita tidak bicara kewenangan, Bung. Kita bicara soal moralitas. Kalau bicara soal moralitas, itu artinya orangnya beriman. Dia takut hari akhir. Baik, masih ada makanya saya peringatkan. Sudah disampaikan langsung ke Pak Gubernur waktu itu, Pak. Saya terbuka dimuat di medsos. Ditelepon langsung hari atau pertama. Berkomunikasi langsung sama Pak Gubernur, berikan pandangan waktu itu ada? Kalau berkomunikasi langsung berarti saya punya hubungan khusus dengan Gubernur. Saya menyampaikan pendapat saya secara terbuka supaya orang bisa pula mengkritik pendapat saya. Dan pandangan Pak Ilhamdi itu sebelum pelantikan kalau tidak salah waktu itu ya? Sebelum pelantikan. Iya, sebelum pelantikan, betul. Kalimatnya jelas tuh, jangan terburu-buru Gubernur. Kalau Pak Gubernur mendengar, saya suka juga itu. Kan ada Pak Asisten satu di sana sekarang tuh. Iya. Nah. Ya, langsung kita konfirmasi ke Pak Asisten satu. Silakan Pak Dewi. Tahan dulu Pak Ilhamdi, kita dengar dulu Pak Dewi. Sebentar. Saya tidak akan bicara soal administrasi. Karena saya bicara soal moralitas hukum. Baik.